Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Hidayati, Mahasantri PKU MUI Kabupaten Bekasi. Pada kali ini saya akan memaparkan kajian dengan judul Kunci Kebahagiaan dalam Islam. Sahabat Muslim, semua orang di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Apakah itu pria, wanita, orang tua, anak muda, para pejabat, rakyat biasa, orang muslim ataupun non-muslim, semuanya menginginkan kebahagiaan. Tapi sayangnya, tidak semua orang yang tahu jalan menuju kebahagiaan itu. Bahkan tidak sedikit orang yang salah jalan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan itu diawali dari hati. Kebahagiaan itu diawali dari kondisi hati, dari suasana hati. Inilah hal utama yang sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Karena jika seseorang itu hatinya baik, maka jasadnya pun juga akan baik. Jika seseorang hatinya rusak, maka jasadnya pun juga ikut rusak. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Jika ia baik, seluruh tubuh juga ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat Muslim, di dunia ini ada kebaikan, ada keburukan. Jika kita analogikan, kebaikan dan keburukan itu punya aroma, maka kebaikan ini aromanya wangi, sedangkan keburukan aromanya busuk. Jika kita menyimpan wewangian, maka hati ini akan tenang. Tapi kalau kita menyimpan sesuatu yang busuk, tentu kita tidak tenang, kita gelisah. Sama halnya hal yang kita simpan di dalam hati. Jika di dalam hati ini kita menyimpan kebaikan-kebaikan, maka hidup kita insya Allah akan bahagia. Sebaliknya, siapa yang menyimpan di dalam hatinya hal-hal yang buruk, maka hidupnya akan gelisah. Jadi, jika kita ingin bahagia, isilah hati kita, penuhilah hati kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Apa saja hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang bisa menjadi kunci kebahagiaan? Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, itu ada tawakal. Kita berserah diri kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah karena ini adalah kunci kebahagiaan. Orang yang bergantung kepada manusia, hidupnya akan gelisah. Tapi jika kita bergantung kepada Allah, insya Allah kita akan bahagia. Yang kedua, kebaikan yang perlu kita simpan, yang perlu kita amalkan, yaitu ikhlas. Untuk melakukan semua kegiatan ibadah kita, apapun itu, kita ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang menjadi kunci kebahagiaan itu adalah zikrullah, dengan mengingat Allah. Dan yang keempat, cinta amal soleh, yaitu kita senang dengan melakukan amal-amal soleh. Dan tentunya tidak hanya cinta amal soleh, tapi kita cinta orang-orang yang soleh.
Siapa yang paling soleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jadikan Rasul kita sebagai panutan. Ya. Kemudian sahabat-sahabat, para ulama dijadikan sebagai contoh dalam beramal dan beraktivitas. Maka cintailah amal soleh dan cintailah orang-orang yang soleh. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Nah, lalu yang kelima, kita tawadu. Ya, tawadu artinya rendah hati. Nah, dan yang keenam, memaafkan, karena manusia adalah tempatnya lupa, manusia adalah tempatnya salah, maka disinilah kita diminta keridoan kita untuk mau memaafkan dan juga mau meminta maaf. Nah, yang ketujuh ini ada ridho, kita mengharap ridho Allah, kita menerima takdir Allah, ridho dengan segala takdir yang Allah berikan, insya Allah hidup kita akan bahagia. Dan yang terakhir ada husnuzon, yaitu kita berprasangka baik kepada orang lain. Karena jika kita selalu suuzon, kita selalu iri, kita selalu berprasangka tidak baik kepada orang, itu akan membuat hati kita gelisah. Tapi kalau kita selalu berprasangka baik, kita selalu berpikiran positif, insya Allah hidup kita akan bahagia. Maka teman-teman, ini di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita simpan di dalam hati kita, yang menjadi kunci kebahagiaan di dalam hati kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.